Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 159. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan tersenyum ketika melihat Yi Chen marah dan memuntahkan darah. Kemudian dirinya menggosok cincin penyimpanan Yi Chen yang secara diam-diam telah diambil oleh Xiaoyan saat keduanya melakukan bentrokan. Melihat cincin di jarinya telah berpindah ke tangan dari Xiaoyan, Yi Chen pun berteriak, "Xiaoyan, kembalikan cincin penyimpananku!" Xiaoyan tertawa, "Hahaha, anggap saja ini sebagai hadiah untukku. Kau telah kalah di dalam pertarungan ini. Bawa semua orang-orangmu pergi dari tempat ini." Wajah Yi Chen dalam sekejap berubah menjadi cukup jelek. Dirinya dengan kejam menatap Xiaoyan. Jelas saat ini Yi Chen tidak ingin mengakui kekalahan. Namun saat teringat kalah bentrokan membuat Yi Chen merasa tidak berdaya. Reputasi besarnya di dataran tengah ini hancur dalam sekejap, dan sesuatu seperti ini sangat memalukan bagi Yi Chen. Di sisi lain, Chen Tianan tidak menyangka bahwa Xiaoyan selain alkemis tingkat tinggi, dia juga memiliki kekuatan tempur dan doki yang luar biasa. Hal ini membuat Chen Tianan memiliki niat membunuh yang tinggi, dan dia bergumam, bocah ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika tidak, dirinya pasti akan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Tubuh Chen Tianan dalam sekejap saja menghilang dan muncul 10 kaki di hadapan Xiaoyan, yang kemudian dia pun berteriak, "Dasar bocah tidak berpendidikan, kau benar-benar berani merampok barang orang lain. Apakah gurumu tidak mengajarimu sebuah etika?" Tangan Chen Tianan diayunkan untuk memberikan serangan pada kepala Xiaoyan, tetua Qiuling. Ketika melihat hal ini, dirinya pun segera berteriak, "Chen Tianan!" Sementara Chen Tianan tidak peduli dengan teriakan dari tetua Qiuling, dirinya pun berteriak pada Xiaoyan, "Bayar nyawa anakku dengan nyawamu." Menghadapi serangan mematikan dari seorang Chen Tianan, Xiaoyan hanya tersenyum, dan tiba-tiba saja boneka setan langit telah muncul di hadapan Xiaoyan, yang akhirnya diang! Serangan telapak tangan dari Chen Tianan menghantam tubuh boneka setan langit. Kekuatan besar dari boneka itu membuat tangan Chen Tianan bergetar. Dirinya kemudian dikejutkan oleh boneka setan langit yang menggerakkan tangan untuk memberikan tinjuan pada kepala Chen Tianan. Hal ini membuat Chen Tianan buru-buru mengumpulkan doki pada telapak tangannya, yang kemudian tinju boneka setan langit dan telapak tangan milik Chen Tianan kini telah berbenturan. Kepulan debu langsung menyebar di udara. Semua orang kemudian dikejutkan dengan tubuh dari Chen Tianan yang dikirim terbang mundur karena kalah adu kekuatan dengan boneka setan langit. Tangan Chen Tianan kali ini dibuat mati rasa, dan ketakutan telah melonjak di dalam hatinya. Dia segera berkata, "Boneka kelas Daozun, bagaimana bisa bocah itu memiliki boneka yang menakutkan?" Semua orang dari sekte Xuan yang mendalam tiba-tiba saja mengeluarkan senjata mereka dan siap bergerak ketika Chen Tianan memberikan perintah. Namun detik berikutnya, 2 orang tiba-tiba saja muncul di samping Xiaoyan dan menyebarkan aura yang mengerikan dari dalam tubuh mereka. Karena itu adalah Xiao Yixian dan Tuan Yao Tianhuo, yang membuat banyak orang dari Chen Tianan segera berkata, "Apa? 2 orang Daozun?" Wajah Chen Tianan sendiri berubah menjadi sangat jelek ketika melihat kemunculan dari Xiao Yixian dan juga Tuan Yao. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki 3 ahli Daozun sebagai pelindung dirinya, yang bahkan hal seperti ini tidak dimiliki oleh sekte Xuan yang mendalam. Dalam keadaan sedikit syok, Chen Tianan pun bergumam, bocah ini benar-benar misterius. Ada banyak ahli di sampingnya. Bahkan tanpa perlindungan dari Menara Pil, orang-orangku tidak mampu melakukan apapun terhadapnya. Wajah dari Yi Chen kini juga telah berubah ketika melihat adegan seperti ini. 3 elit Daozun berdiri untuk melindungi Xiaoyan. Sesuatu seperti ini tidak mampu dilakukan oleh Yi Chen, meskipun dirinya cukup terkenal di dataran tengah ini. Mampu menarik seorang elit Daozun menjadi pelindungnya, hal itu juga bisa dianggap sebagai kekuatan. Pihak Chen Tianan telah kekurangan elit Daozun. Jika mereka tetap bertarung hari ini, kemungkinan hanya akan dilenyapkan oleh kelompok Xiaoyan. Tetua Qiuling tiba-tiba saja berteriak, "Chen Tianan, sudah cukup kau membuat keributan hari ini. Jika terus dilanjutkan, bahkan 3 kepala asosiasi tidak akan mengabaikan masalah ini." Ekspresi di raut wajah Chen Tianan berubah dan dirinya hanya bisa terdiam. Sementara Yi Chen buru-buru berkata,
Mungkinkah tetua Qiuling berpikir bahwa begitu mudah mengambil barang-barang dari sekte langit mendalamku? Xiaoyan tersenyum lalu menjawabnya, yang ku ambil hanyalah harta rampasan dari pertarungan Chen Tianan. Kemudian berteriak, bocah, sebaiknya kau tidak menggunakan lidahmu yang fasih itu untuk mencari alasan. Ruang yang ada di hadapan Xiaoyan tiba-tiba saja terdistorsi. Xuan Yi segera keluar dari dalamnya. Tatapan matanya kini telah melihat tajam pada kelompok Chen Tianan yang kemudian berkata, Ketua Sekte Chen Tianan, sudah cukup lelucon yang kau buat hari ini. Jika kau terus berbuat masalah, jangan salahkan Menara Pilku apabila tidak memberikan wajah apapun. Selain itu, Yi Chen, kau adalah perwakilan dari sekte langit yang mendalam. Jika kau hari ini ingin bermusuhan dengan Menara Pil, kau bisa kembali dan menyampaikan keinginanmu pada ketuamu. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Tian Mingzi. Wajah Chen Tianan dan juga Yi Chen berubah drastis. Mereka tahu status dan juga reputasi dari Xuan Yi luar biasa. Bahkan pimpinan sekte langit yang mendalam yang bernama Tian Mingzi ketika bertemu dengan Xuan Yi masih harus menundukkan kepalanya. Hal ini membuat Chen Tianan dan juga Yi Chen hanya bisa terdiam, yang kemudian Chen Tianan memberanikan diri untuk berbicara. Karena kepala asosiasi Xuan Yi telah maju, maka masalah hari ini akan kuanggap selesai. Namun diriku akan terus mencari kebenaran. Aku tidak terima suaraku hanya 16%, dan aku pasti akan melakukan gugatan ke MK sampai diriku menang. Setelah mengatakan hal ini, Chen Tianan berbalik dan membawa orang-orangnya untuk pergi. Sementara Yi Chen juga merasa tidak berdaya. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Xiaoyan, yang akhirnya dia juga berbalik dan meninggalkan tempat ini dengan penuh dendam di dalam hatinya. Melihat orang-orang yang tidak bisa menerima kekalahan itu, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu berkata, sekelompok orang yang hanya tahu cara menggertak orang lain dengan menggunakan kekuatan orang lain. Memalukan. Xuan Yi yang ada di hadapan Xiaoyan pun berbalik. Dia kemudian melihat pada Xiaoyan sambil berkata, kenapa kau harus repot-repot keluar untuk menghadapi hal-hal seperti itu? Padahal Qiuling bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Sambil tertawa, Xiaoyan menjawabnya, pihak lain sudah menyiapkan panggung pertempuran. Bagaimana bisa aku menolak undangan mereka? Xuan Yi hanya menggelengkan kepalanya lalu berkata, lupakan saja, aku malas berdebat denganmu. Karaktermu itu benar-benar mirip dengan gurumu. Xuan Yi berjalan di samping Xiaoyan, kemudian berbisik, ayo masuk, kita telah mendapatkan informasi terkait tempat dari Yao Chen di penjara. Mendengar hal ini, senyum di raut wajah Xiaoyan pun menghilang dan berubah menjadi wajah dingin, penuh dengan niat membunuh. Cerita kemudian berpindah pada aula besar dari Menara Pil. Di sana sudah banyak orang berkumpul termasuk Xiaoyan. Tatapan mata Xiaoyan terus melihat pada trio Xuan Kongxi yang duduk di kursi pimpinan. Xuan Kongxi tiba-tiba saja mengatakan, anak kecil, jangan biarkan pikiranmu menjadi kacau. Menyelamatkan Yao Chen bukan masalah sederhana. Jika sesuatu yang salah terjadi di tengah jalan, sama saja kau mengantarkan daging kambing ke kandang harimau. Xiaoyan menarik nafas dalam. Dia menekan emosi di dalam hatinya lalu berkata, kenapa informasi mengenai hal-hal seperti ini bisa dikumpulkan dengan cepat? Xuan Kongxi lalu menjawabnya, sebenarnya hal ini tidak bisa dianggap cepat. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, sebenarnya kita telah mengumpulkan informasi hampir selama 1 tahun, dan kita baru mendapatkan info yang jelas saat ini. Xiaoyan bertanya, lalu di mana aula jiwa memindahkan guru? Xuan Kongxi mengeluarkan peta dari dalam cincin penyimpanan dan membukanya di atas meja. Jarinya pun menunjuk pada bagian barat laut di peta sambil berkata, ada cukup banyak aula cabang dari aula jiwa di dataran tengah ini. Orang biasa tidak akan pernah bisa menemukannya. Ada pegunungan jiwa kematian di wilayah barat laut. Tempat itu menyembunyikan aula cabang dari aula jiwa. Xiaoyan kemudian berkata, apakah guru dipindahkan ke pegunungan jiwa kematian ini? Xuan Kongxi sambil mengangguk, dia menjawab, iya, pegunungan jiwa kematian bisa dianggap sebagai tempat yang sangat berbahaya di wilayah dataran tengah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, energi dingin di tempat itu terasa sangat padat. Bahkan kabut dingin menutupi sinar matahari.
Jika seseorang masuk secara acak, maka mereka hanya akan tersesat di dalamnya. Selain itu, juga banyak binatang ajaib yang kuat dan merepotkan. Alasan aula jiwa membuat aula cabang di sana karena tempat itu dirasa cocok dan sulit dijangkau oleh orang biasa. Xiao Yixian yang sejak tadi terdiam, kali ini mulai berbicara. Berapa banyak ahli Daosun yang ada di aula cabang ini? Xuan Gongxi dengan wajah yang serius, dia pun menjawabnya. Aula jiwa sangat menghargai Yao Chen. Kekuatan pertahanan yang mengawasinya tidak lemah. Berdasarkan info yang telah kita dapatkan, kemungkinan ada 5 elit Daosun yang menjaga pegunungan jiwa kematian. Xiao Yan pun terkejut dan spontan dia berkata, 5 elit Daosun. Barisan seperti ini sudah cukup untuk meratakan faksi tingkat atas dari dataran tengah. Xiao Yixian dan juga Tuan Yao pun mereka terlihat cukup kaget dengan hal ini. Xiao Yan terdiam sejenak sebelum dia kembali berbicara. Sekarang kita hanya bisa menunggu kedatangan Feng Xunze. Jika ditambahkan dengan kekuatannya, seharusnya kita memiliki barisan yang cukup untuk melawan 5 elit Daosun dari aula jiwa. Xiao Yixian kemudian kembali berkata, apakah benar-benar hanya 5 elit Daosun di aula cabang itu? Xuan Gongxi kemudian menjawabnya, berdasarkan info yang utama memang 5 elit Daosun, namun kemungkinan mereka masih memiliki beberapa bawahan dan kekuatan gabungan mereka juga cukup kuat. Xuan Yi kali ini juga langsung mengatakan, para pelindung dari aula jiwa itu kemungkinan bukan masalah besar, namun kalian harus berhati-hati jika sampai bertemu dengan Tianxun. Kelompok Xiaoyan dengan kaget berkata, Tianxun? Xuan Yi pun mulai menjelaskan, pelindung dari aula jiwa itu dibagi menjadi kategori langit, bumi, dan juga manusia. Meski para tetua yang terhormat tidak memiliki pembagian yang ketat, namun mereka masih dibagi berdasarkan peringkat. Tianxun ini adalah ahli terkuat di antara peringkat tetua yang terhormat dari aula jiwa. Untuk kekuatan mereka sendiri sangat besar, bahkan tetua Mugu tidak memenuhi syarat untuk dipanggil sebagai Tianxun dari aula jiwa. Xiaoyan menyipitkan matanya dan dia tahu bahwa tetua Mugu seharusnya berada di bintang 3 Daosun, namun dirinya tidak memiliki kualifikasi untuk dipanggil sebagai Tianxun. Berarti level kekuatan dari seorang Tianxun ini seharusnya berkisar antara bintang 5 Daosun. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan dia berkata, aula jiwa memang menakutkan. Xuan Gongxi melambaikan tangannya kemudian dia berkata pada Xiaoyan, kau tidak perlu khawatir, Tianxun ini memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam aula jiwa. Mereka biasanya jarang menunjukkan diri dan 5 elit Daosun untuk menjaga Yao Chen sudah menjadi standar yang sangat tinggi. Jika ditambahkan dengan seorang Tianxun, sepertinya hal itu tidak masuk akal. Xiaoyan hanya mengangguk, sementara Xuan Gongxi kembali berkata, ini adalah info yang berhasil kita kumpulkan. Menara Pil tidak jauh dari pegunungan jiwa kematian. Seharusnya kau bisa sampai di tempat itu dalam 5 hari. Bawalah peta pegunungan jiwa kematian ini. Aula cabang dari aula jiwa berada di tengah-tengah dari pegunungan. Xiaoyan menerima peta pemberian dari Xuan Gongxi. Dia mengamati tata letak yang ada di dalamnya. Kemudian Xiaoyan menyimpan petanya ke dalam cincin penyimpanan sambil berkata, terima kasih banyak, Tetua Xuan Gongxi. Xuan Gongxi hanya bisa melambaikan tangannya sambil menjawab, ini hanya masalah yang sepele. Bagaimanapun juga hanya ini yang bisa kita lakukan. Kalian semuanya harus mengandalkan diri sendiri setelah ini. Xiaoyan tersenyum yang kemudian menjawabnya, jika Menara Pil tidak membantu kita mengumpulkan informasi, kita tidak tahu kapan bisa menemukan lokasi dari guru di penjara. Karena itu, bantuan seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Xuan Gongxi lalu bertanya, kapan kalian akan berangkat? Xiaoyan pun kali ini menjawabnya, operasi ini harus dipersiapkan dengan baik. Oleh karenanya, kita masih harus menunggu sampai Feng Xunze tiba di tempat ini. Xuan Gongxi tertawa dan kemudian mengatakan, hahaha, orang itu ya, dia memang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yao Chen. Langkah yang tepat untuk mendapatkan bantuan darinya. Apalagi dia sangat berpengalaman. Dengan dirinya yang mengikuti kalian, kita semuanya akan merasa jauh lebih tenang. Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian menganggukkan kepalanya.
Sementara Xuan Kongxi kembali berkata, kalau begitu, mari kita tunggu sampai orang tua itu tiba. Dengan kecepatannya, seharusnya dia bisa sampai di wilayah pil ini dalam 6 bulan. Dengan waktu yang cukup longgar ini, Xiaoyan akan memanfaatkannya untuk membuatkan pil jamur hijau bagi Tuan Yao Tianhuo. Jika kekuatannya bisa meningkat, hal itu juga merupakan hal yang bagus bagi kelompok Xiaoyan. Bagaimanapun juga, operasi seperti ini harus bisa berjalan dengan lancar dan tidak boleh gagal. Xiaoyan kemudian berpamitan pada trio Xuan Kongxi untuk kembali ke kamarnya karena Xiaoyan tidak ingin membuang-buang waktu di dalam pembuatan pil jamur hijau. Trio Xuan Kongxi hanya bisa saling bertukar pandang melihat kepergian dari kelompok Xiaoyan, dan Xuan Kongxi menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, semoga saja perjalanan mereka kali ini lancar. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani merebut seseorang dari tangan aulat jiwa. Aku ingin tahu apakah mereka akan berhasil kali ini. Xiaoyan duduk di dalam kamarnya dan menggosok cincin penyimpanan milik Yi Chen di jarinya. Xiaoyan yakin dirinya pasti bisa mendapatkan sesuatu yang bagus karena sekte langit yang mendalam merupakan sekte besar dan Yi Chen adalah calon pimpinan selanjutnya. Dia pun mengeluarkan kekuatan spiritual untuk mencari apa saja yang ada di dalam cincin milik Yi Chen. Namun kekuatan spiritual milik Xiaoyan ditolak untuk memeriksa barang di dalamnya. Xiaoyan mengangkat alisnya kemudian berkata, ternyata cincin ini memiliki perlindungan spiritual juga. Jari Xiaoyan menggosok cincin dan dia kembali mengeluarkan kekuatan spiritual dalam jumlah yang banyak. Akhirnya, krak! Pelindung spiritual di cincin milik Yi Chen pun hancur, dan kekuatan spiritual milik Xiaoyan langsung menerobos masuk ke dalam cincin itu untuk mencari barang-barang yang mungkin berharga dan juga bermanfaat. Xiaoyan pun menemukan gulungan berwarna merah yang memancarkan aroma darah cukup pekat, membuat Xiaoyan mengatakan, teknik darah jahat. Dirinya sepintas membuka gulungan dan membaca sebagian metode yang ada di dalamnya tanpa sadar, membuat alis Xiaoyan terangkat dan dia berkata, ini memang teknik yang berdarah. Metode Qi semacam ini adalah sebuah kejahatan yang terlalu kejam, memakan daging dan juga darah orang lain untuk menyerap Dao-Qi pihak lain. Taktik seperti ini benar-benar kejam, dan teknik inilah yang selama ini dipelajari oleh Yi Chen. Makanya dia bisa dengan cepat mencapai puncak kelas Daozong dalam umur 30 tahun. Namun sebenarnya ada efek tertentu yang ditemukan oleh Xiaoyan di dalam gulungan. Teknik semacam ini yang mengandalkan kemampuan untuk menyerap Dao-Qi orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri memang teknik yang cukup baik. Namun jika seseorang menyerap Dao-Qi terlalu banyak, maka Dao-Qi-nya sendiri di dalam tubuhnya menjadi tidak murni. Setelah mencapai level tertentu, dia akan kesulitan untuk mendapatkan kemajuan, kecuali seseorang itu menyebarkan kekuatan dan melatihnya dari awal. Seseorang bahkan akan secara bertahap menderita serangan balasan dari Dao-Qi yang tidak murni ini. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya kemudian berkata, sekte langit yang mendalam, mereka sangat jahat. Meskipun Xiaoyan tidak berminat dengan teknik di dalam gulungan merah, namun dirinya masih menyimpannya karena Xiaoyan merasa jika barang ini dilelang, harganya lumayan tinggi. Selanjutnya, Xiaoyan mulai melakukan pencarian kembali, siapa tahu mendapatkan barang yang lebih bagus. Dan akhirnya Xiaoyan menemukan sebuah gulungan yang terlihat biasa saja, berwarna abu-abu, namun secara samar memancarkan aura membunuh yang lebih kuat daripada gulungan merah. Xiaoyan menyipitkan mata dan dia mengatakan, sebenarnya ini adalah teknik tangan iblis persembahan surga. Xiaoyan mengetahui hal itu karena sebelumnya Yi Chen telah mempraktikannya dalam pertarungan di detik terakhir sebelum dirinya kalah dengan teknik segel dewa milik Xiaoyan. Ketika bertarung sebelumnya, Xiaoyan telah secara pribadi merasakan kekuatan besar dari tangan iblis persembahan surga yang memiliki niat membunuh sangat kuat. Namun ketika hal itu digunakan oleh Yi Chen, rasanya masih kurang karena Yi Chen belum mempelajari hingga tahap puncaknya, dan aura membunuh yang ditampilkan oleh Yi Chen juga cukup lemah. Karena teknik ini bukanlah sesuatu yang bisa dilengkapi hanya dengan mengandalkan Dao-Qi darah. Xiaoyan secara hati-hati mempelajari gulungan tersebut dan akhirnya berkata, benda ini dianggap sebagai salah satu teknik pamungkas dari sekte langit yang mendalam.
Kekuatannya jelas melampaui apa yang ditampilkan oleh Yi Chen. Orang itu terlalu sombong dan hal inilah yang menyebabkan dia tidak memahami arti sebenarnya dari tangan iblis persembahan surga. Berdasarkan tebakan dari Xiaoyan, jika tangan iblis persembahan surga ini benar-benar dikuasai dengan maksimal, maka kekuatannya hanya bisa dilampaui oleh segel kelima dari teknik segel dewa. Maka dari itu, teknik ini memang unik dan menjadi teknik pamungkas dari sekte langit yang mendalam. Sambil mengusap gulungan itu, Xiaoyan tersenyum lalu berkata, "Tidak disangka Yi Chen akan mengantarkan harta karun padaku. Jika Xiaoyan mampu menguasai teknik tangan iblis persembahan surga, maka kekuatan bertarungnya pasti meningkat. Dan dia akan memiliki kartu truf lain selain teknik segel dewa." Sambil menunggu kedatangan Feng Xunze, Xiaoyan akan memulai retreatnya. Dia harus segera membuatkan pil jamur hijau untuk Tuan Yao Tianhuo supaya kekuatan tempurnya juga meningkat. Setelah itu, Xiaoyan berniat mempelajari tangan iblis persembahan surga. Demi bisa menyelamatkan gurunya, Xiaoyan akan melakukan apapun untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Xiao Yixian dan juga yang lainnya benar-benar tidak ada yang berani mengganggu retreat dari Xiaoyan. Hal ini membuat Xiao Yixian dan juga Tuan Yao, mereka juga melakukan retreat sambil memberikan penjagaan terhadap kamar Xiaoyan. Pelatihan gila-gilaan dari kelompok Xiaoyan ini membuat Xuan Kongxi dan juga yang lainnya merasa tidak berdaya. Oleh karena itu, Xuan Kongxi memberikan perintah untuk tidak ada satupun orang yang mengganggu kelompok dari Xiaoyan. 6 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan dalam 2 minggu terakhir, kota Pil Suci benar-benar digemparkan dengan kemunculan awan petir 3 warna yang terus menutupi kota Pil Suci. Banyak orang penasaran siapa sebenarnya alkemis tingkat tinggi di dalam menara pil yang sedang membuat pil obat tingkat 8. Tiba-tiba saja, dengar! Awan petir 3 warna memuntahkan petir dari dalamnya. Hal itu menyambar pada kediaman Xiaoyan, yang membuat banyak orang sekarang tahu sebenarnya alkemis yang membuat pil obat tingkat 8 adalah Xiaoyan. Sebelum sambaran petir itu menghancurkan kediaman Xiaoyan, boneka setan langit pun melesat ke langit dan menahan sambaran petir itu. Pemandangan seperti ini membuat banyak orang merasa takjub, yang akhirnya awan petir di langit pun mulai memudar dan kini telah menghilang. 2 hari kemudian Xiaoyan akhirnya keluar dari retreatnya, di mana saat ini kondisi Xiaoyan sudah acak-acakan dan juga semerawut. Namun raut wajahnya terlihat gembira karena berhasil membuat pil jamur hijau setelah mengalami kegagalan sebanyak 3 kali. Xiaoyan segera keluar dari dalam kamarnya, yang membuat Tuan Yao kaget ketika melihat penampilan dari Xiaoyan. Namun dirinya segera tersenyum ketika Xiaoyan mengulurkan tangan dan memberikan pil jamur hijau pada Tuan Yao. Dengan hal ini, Tuan Yao bisa memulihkan kekuatan dengan cepat. Dalam retreatnya kali ini, Xiaoyan juga telah mendapatkan pemahaman tentang tangan iblis persembahan surga. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Xiaoyan adalah istirahat dengan tenang sambil menunggu kedatangan Feng Xunze. Setelah itu, mereka akan pergi menyelamatkan Yalao. 5 hari kemudian, Xiaoyan yang sedang melatih tangan iblis persembahan surga tiba-tiba saja berdiri karena dia merasakan aura yang cukup kuat dan juga familiar kini telah muncul di kota Pil Suci. Hal itu membuat Xiaoyan tersenyum, kemudian berkata, Feng Xunze, dia telah tiba. Cerita berbeda ke ruang paling atas dari menara pil ini. Di tempat itu, pimpinan dari menara pil akan menerima tamu istimewa. Dan pada saat ini, beberapa sosok telah duduk di dalam aula besar itu. Xuan Kongxi yang ada di kursi pimpinan memandang pria yang ada di hadapannya sambil tersenyum. Dan dia berkata, Feng Xunze, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kau masih menjadi orang yang bebas dan tidak terikat dengan apapun. Feng Xunze saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Dia pun berkata pada Xuan Kongxi, bagaimana aku bisa senyaman dirimu, wahai kepala yang hebat? Pavilion bintang jatuhku hanyalah karakter kecil jika dibandingkan dengan menara pil milikmu.
Di samping Feng Junze sendiri sudah duduk seorang pria dengan tubuh yang besar dan memancarkan aura yang sangat dingin dari dalam tubuhnya. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Xuan Kongxi segera menyipit, yang kemudian dia berkata, "Aku sudah lama tidak meninggalkan wilayah Pil ini. Bolehkah aku tahu siapa saudara yang datang bersama dengan Feng Junze?" Pria berbadan kekar yang ada di samping Feng Junze pun segera menangkup kedua tangannya pada Xuan Kongxi. Sambil tersenyum, dia menjawabnya, "Aku sudah lama melupakan nama asliku dan aku telah membuat nama untuk diriku sendiri yang kali ini dipanggil sebagai Tijian." Xuan Kongxi cukup terkejut, yang kemudian dia berkata, "Tijian, mungkinkah kau adalah Tianjian Xunze yang telah mencuci gerbang pedang giok dengan darah 5 tahun yang lalu?" Tijian hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tidak berkata lebih banyak lagi. Selanjutnya Feng Junze tertawa, yang kemudian dia berkata, "Karakter orang tua ini tidak pernah berubah. Permusuhan antara dia dan juga sekte pedang giok terlalu dalam. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu yang singkat." Selanjutnya, tatapan mata dari Feng Junze menyapu aula besar, yang kemudian dia berkata, "Di mana Xiaoyan? Bocah kecil itu telah memanggilku ke tempat ini. Jangan bilang bahwa dia tidak akan menunjukkan dirinya sendiri." Baru saja Feng Junze berkata seperti itu, ada suara yang muncul dari luar aula. "Apa yang kau katakan, Tetua Feng? Bagaimana bisa anggota generasi muda sepertiku membodohi orang tua sepertimu?" Setelah mengatakan hal ini, beberapa sosok pun segera masuk ke dalam aula besar yang dipimpin oleh Xiaoyan. Pandangan mata dari Feng Junze segera menyapu Xiaoyan dan dia cukup terkejut saat Feng Junze mengatakan, "Bintang 9 Daozong." Cangkir teh yang ada di tangan Feng Junze pun kali ini bergetar. Dia dengan jelas mengingat bahwa Xiaoyan pada saat itu baru saja menerobos ke kelas Daozong, dan bagaimana bisa kekuatan Xiaoyan bisa langsung melambung ke bintang 9 Daozong dalam waktu kurang dari 1 tahun. Wajah Tijian Xunze yang berada di samping Feng Junze juga sedikit berkedut. Beberapa kejutan juga melintas di dalam tatapan matanya yang tenang. Feng Junze selama ini telah memberitahunya secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan Xiaoyan, dan Tijian saat itu merasa bahwa cerita dari Feng Junze benar-benar melebih-lebihkan Xiaoyan karena dia merupakan murid dari Yao Chen. Namun, ketika Tijian melihat Xiaoyan secara pribadi, akhirnya dia bisa merasakan keanehan yang tersembunyi di dalam tubuh Xiaoyan. Sementara Xiaoyan hanya tertawa sambil mengatakan, "Aku hanya beruntung saja." Selanjutnya tatapan mata dari Feng Junze pun bergeser dan dia melihat pada Xiao Yixian dan juga Tuan Yao Tianguo. Tijian Xunze yang ada di samping Feng Junze juga mengungkapkan ekspresi muram di raut wajahnya karena dia juga melihat ke arah dua orang itu. Menjadi elit Daoshun, dia bisa merasakan kekuatan dari Xiao Yixian dan juga Tianguo Xunze memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat daripada Tijian Xunze. Feng Junze kemudian bertanya pada Xiaoyan, "Siapa dua orang ini?" Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian jawabnya, "Mereka semuanya adalah temanku dan juga akan menjadi penolong selama operasi ini. Perkenalkan, ini adalah Xiao Yixian dan ini adalah Tuan Yao Tianguo." Bahkan dengan ketenangan seorang Feng Junze, hatinya tanpa sadar bergetar setelah mendengar perkenalan dari Xiaoyan. Dia belum melihat Xiaoyan selama 1 tahun lebih, namun tidak disangka dalam pertemuan kali ini kekuatannya tidak hanya melonjak ke bintang 9 Daozong, namun Xiaoyan juga memiliki teman-teman yang kuat di tahap Daoshun, yang setidaknya Tianguo Xunze dan juga Xiao Yixian saat ini berada di bintang 3 Daoshun. Feng Junze hanya tertawa, kemudian mengatakan, "Kau memang layak menjadi murid yang menarik perhatian dari Yao Chen. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai dirimu hanya dengan menggunakan akal sehat." Feng Junze kemudian menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu dia menunjuk pada Tijian Xunze yang ada di sampingnya sambil berkata, "Perkenalkan, orang ini adalah Tijian Xunze dan dia juga seorang penolong yang aku bawa. Beberapa teman di masa lalu telah mengundurkan diri setelah mendengar bahwa kita berencana untuk menantang aulat jiwa. Aku juga tidak bisa menggunakan kekuatan apapun untuk memaksa mereka.
orang-orang ini memiliki faksinya masing-masing dan mereka takut jika sampai mereka membuat marah Aulat Jiwa, maka orang-orang dari Aulat Jiwa akan melakukan balas dendam dan membasuh faksi mereka dengan darah. Sementara Tijian Sunse ini adalah serigala sendirian dan dia tidak memiliki hubungan apapun ataupun faksi di belakangnya. Saat itu, dirinya juga berhutang budi pada Yao Chen. Jika tidak, maka dia tidak akan bisa membalas dendam atas pertumpahan darahnya, dan dia telah mengambil inisiatif untuk mengikuti diriku ketika mendengar bahwa aku ingin menyelamatkan Yao Chen. Mendengar ucapan dari Feng Xunze itu membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, dan dia tahu bahwa selama ini Feng Xunze cukup aktif untuk mengumpulkan orang-orang demi bisa melakukan penyelamatan terhadap Yao Chen. Ekspresi Xiaoyan telah berubah menjadi cukup muram ketika dia melihat pada Tijian Sunse, kemudian menangkupkan kedua tangannya sambil berkata, "Aku Xiaoyan mewakili guruku mengucapkan terima kasih banyak kepada Tijian Sunse atas pertolonganmu hari ini." Tijian Sunse hanya menganggukkan kepalanya yang kemudian dia menjawab perkataan dari Xiaoyan. "Alasanku berhasil melakukan balas dendam adalah karena diriku mendapatkan bantuan dari Yao Chen. Sekarang dendamku telah terbayarkan dan aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Selama orang tua itu bisa dibebaskan dan mengizinkanku untuk membalas budinya, menerobos masuk ke Aulat Jiwa bukanlah apa-apa bagiku. Aku juga ingin bertemu dengan orang-orang dari Aulat Jiwa yang bukan hantu, juga bukan manusia." Feng Xunze membelai janggutnya sendiri, kemudian dia berkomentar dengan lembut, "Suan Kongxi telah memberitahu kita tentang berita yang berkaitan dengan Yao Chen, dan aku telah menemukan penolong selama periode waktu ini, namun tidak menyadari bahwa sebenarnya Aulat Jiwa telah memindahkan penjara dari Yao Chen. Jika tidak, kita mungkin akan memperingatkan mereka jika kita bergerak dan menyerang kota Ming. Namun diriku juga tidak berharap bahwa sebenarnya Aulat Jiwa ini memindahkan Yao Chen ke pegunungan jiwa kematian. Medan yang ada di sana cukup rumit karena dipenuhi kabut dingin yang sangat tebal. Jika mereka membuat kesalahan dan membiarkan seseorang melarikan diri dari pegunungan yang tertutup kabut dingin ini, kemungkinan Aulat Jiwa akan kesulitan untuk menemukannya. Sepertinya orang-orang dari Aulat Jiwa itu cukup khawatir jika Yao Chen akan diselamatkan oleh seseorang. Mendengar ucapan dari Feng Xunze itu membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia berkata, "Kita tidak punya cukup banyak waktu. Selain itu, kita tidak tahu apakah Aulat Jiwa sudah mendapatkan informasi ini atau belum. Jika sudah, kemungkinan mereka akan secara diam-diam memindahkan guru kembali. Dan jika hal itu terjadi, maka seluruh usaha kita akan sia-sia." Feng Xunze hanya mengangguk setuju. Segera setelah itu dia berkata, "Jika begitu, kita memang harus secepatnya menyelesaikan masalah seperti ini. Kalau tidak, hal-hal kemungkinan akan berubah jika kita terlalu banyak mengulur waktu. Xiaoyan, kapan kau berencana untuk pergi menyelamatkan gurumu?" Xiaoyan terdiam sejenak. Lalu dia berkata, "Kita akan pergi besok." Xiaoyan mengatakan hal ini dengan cukup yakin karena semua penolong telah dikumpulkan. Jika ditambahkan dengan Feng Xunze dan juga Tijian Sunse, maka kelompok Xiaoyan memiliki 5 orang di tahap Daosun. Dan jika ditambah dengan Xiaoyan sendiri, maka mereka sebenarnya mampu melawan 6 orang Daosun. Barisan seperti ini merupakan barisan yang sudah cukup kuat di seluruh dataran tengah. Selama tidak ada perubahan yang terjadi, Xiaoyan merasa cukup yakin 70% kelompok mereka akan mampu menyelamatkan Yalou dari tangan Aulat Jiwa. Feng Xunze sedikit terkejut ketika mendengar jawaban dari Xiaoyan. Namun dirinya segera menganggukkan kepalanya karena dia tahu mengulur waktu hanya akan membuat keberhasilan mereka menjadi menurun. Dan Feng Xunze kali ini berkata, "Jika begitu, kita akan melakukan seperti apa yang kau katakan, dan kita akan bergerak esok hari." Suan Kongxi yang ada di kursi pimpinan pun cukup terkejut ketika melihat Xiaoyan dan juga Feng Xunze yang dengan cepat mereka memutuskan waktu keberangkatan. Segera setelahnya, Suan Kongxi hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya sambil berkata, "Karena kalian sudah memutuskan, maka aku hanya bisa mendoakan semoga kalian sukses di dalam operasi ini." Xiaoyan tersenyum, yang kemudian berkata, "Kita akan menerima doa dari tetua Suan Kongxi. Semoga hal itu membawa keberuntungan." Tatapan mata dari Xiaoyan ini telah berubah menjadi cukup tajam. Dirinya menarik nafas dalam-dalam
kemudian berkata, "Guru, tunggu muridmu ini. Aku pasti akan datang menyelamatkanmu dari tangan Aula Jiwa." Pagi hari pun telah tiba dan beberapa sosok secara diam-diam telah bergegas keluar dari dalam menara pil. Mereka tidak menarik perhatian dari siapapun yang kemudian menghilang di langit dalam beberapa kilatan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, beberapa sosok telah muncul di ruang kosong dan mendarat di puncak gunung yang dekat dari kota pil suci. Ekspresi wajah dari Xiaoyan kini telah berubah menjadi cukup serius. Dirinya kemudian berkata, "Karena semuanya sudah siap, ayo berangkat." Dalam sekejap, Xiaoyan pun memimpin operasi ini dan dia kembali melesat serta menghilang di langit yang diikuti oleh Feng Junse, Tian Jian Junse, Xiao Yixian, Xian, dan juga tetua Yao Tianguo. Misi penyelamatan Yalau secara resmi telah dimulai. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Xiaoyan ini benar-benar berhasil menyelamatkan Yalau dari tangan Aula Jiwa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.